jadi sebelum berangkat kampus kita harus bersih-bersih biar wangi, rapi juga. Oke guys, jadi gue ini di depan rumah ya, siap-siap mau berangkat ke kampus. Oke guys, jadi langsung kita berangkat aja ke kampus. Oke, kita sudah sampai di parkiran motor karena gue berangkatnya pakai motor. Oke. Ini gue sekarang udah ada di kelas, lagi ada diskusi kelompok. Minggu ini masih kelompok 1 dan pembahasannya itu tentang pengertian film. Baiklah, saya akan merespon kembali materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 mengenai film. Yang pertama ada pengertian film. Film adalah proses penggabungan unsur antara gerak dengan cahaya melalui alat khusus yaitu kamera. Film merupakan salah satu dari sekian bentuk media massa yang mampu memberikan nilai hiburan pada masyarakat di saat banyak beban dan pikiran dengan tujuan menghilangkan penat. Yang kedua ada film sebagai media komunikasi massa. Media komunikasi massa merupakan saluran komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan dan mendistribusikan berita, konten, hiburan, visual, dan produk budaya lainnya ke sejumlah besar orang. Oleh karena itu, media komunikasi massa ini berkaitan dengan sejumlah orang atau massa. Yang selanjutnya ada film realitas sosial. Jadi dalam kapasitasnya sebagai media yang mempresentasi dan mengkonstruksi realitas, film bukan hanya dapat mempengaruhi sikap, tapi juga mengubah pola pikir dan ideologi masyarakat. Jalaluddin Rahmat mengatakan ada 3 efek pesan sebuah film, yaitu ada efek kognitif, efek afektif, dan efek konatif. Oke, yang pertama ada efek kognitif. Efek kognitif ini terjadi apabila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, dan persepsi halayak. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, dan informasi. Efek afeksi yang timbul apabila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, dan dibenci halayak. Efek ini ada hubungannya dengan emosi, sikap, dan nilai. Terus ada efek konatif atau behavioral yang merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati, yang meliputi pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku. Film sebagai sarana informasi memberikan penjelasan tentang suatu permasalahan sehingga penonton dapat mengerti dan paham tentang hal tersebut, bahkan dapat melaksanakannya. Sedangkan film sebagai sarana propaganda dapat mempengaruhi halayak sampai halayak menerima atau menolak keinginan si pembuat film. Bahkan film dapat membelokkan pola perilaku, sikap, dan ideologi seseorang. Selanjutnya ada imajinasi dan pengantar film. Dalam menyampaikan pesan kepada halayak, sutradara menggunakan imajinasi untuk mempresentasikan satu pesan melalui film dengan unsur-unsur yang menyangkut eksposisi atau pengkajian langsung atau tidak langsung. Jenis-jenis filmnya itu ada film dokumenter, film fiksi, ada film eksperimental. Sejarah film di dunia dan di Indonesia. Film ditemukan sekitar akhir abad ke-19. Sampai saat ini film terus mengalami perkembangan yang begitu pesat gitu ya. Ditambah lagi dengan canggihnya teknologi di zaman sekarang ini. Pada awalnya film Edison dan Lumiere ini merupakan sebuah film yang memiliki durasi yang singkat gitu. Terus dengan proses perekaman gambarnya diambil menggunakan frame atau bingkai secara statis atau kamera tidak bergerak sama sekali, dan tidak ada proses penyuntingan dari hasil gambar yang sudah direkam, kayak nggak ada pengeditan gitu tuh. Terus juga ada Stanley Jebaran menunjukkan bahwa di Indonesia film pertama kali diperkenalkan pada 5 Desember tahun 1900 di Batavia, di Batavia. Sekarang yang dikenal dengan nama Jakarta. Pada masa itu, film dikenal di Indonesia sebagai sebuah gambar ideoid
Film yang pertama kali dipertontonkan ialah film dokumenter yang menceritakan bahwa film Indonesia juga diimpor dari industri film yang di Amerika. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Audio Jungle.